memediasi antara si pelaku dan si korban. Nah, buat surat keterangan itu dibawa dan dilaporkan ke unit PPA Kabupaten Merauke. Demikian. Kemarin pernah ada laporan ke unit PPA Merauke. Mentoknya apakah benar karena pihak keluarga tidak ada yang lapor? Jadi ini yang mendampingi Pak Kadus. Jadi dari keluarga yang melapor neneknya dan korban dan sampai di PPA tidak tidur kalau korbannya belum diketahui. Pelaku. Pelakunya belum diketahui itu dari nenek korban. Sedangkan di desa di Gosut ini beliau menyatakan dan mengaku bahwa pelakunya sudah diketahui. Jadi tambahkan sedikit bahwa si korban itu kemarin sudah diakan nikahkan oleh keluarga si pelaku dengan orang luar desa. Jadi sekarang sudah diboyong si suami ke desa lain. Dan kakek si korban yang disebutkan Pak Kadus tadi dengan sudah dinikahkan itu mencabut tuntutan itu. Jadi aku belum tahu lagi proses hukum jalannya, tapi itu yang sudah fenomena yang lahado. Jadi Itu yang menikahkannya sebagai walinya siapa kadek? Nah, kami tidak diundang dan kami memang tidak hadir. Tidak tahu. Ya, Jadi tidak tahu. ya. Artinya sekarang pelaku dan korban memang mengakui perbuatan itu. Ya. Sudah mengakui. Jadi Kalau si korban itu sudah mengaku, maka kalau pelaku belum mengaku. Jadi ini aku jelaskan hari itu ya, Bud, sebelum kemarin ini, jadi minggu sebelum kemarin ini kami hubungi si korban di rumah Mbah dan aku ngajak istri aku karena perempuan lebih nyambung istri itu dan disaksikan oleh Sekdes. Awalnya si korban ini belum ngaku bahwa yang diakui ke kami itu adalah sopir. Sopir itu namanya tidak tahu, sekarang tidak tahu di mana. Tapi kami sebagai perangkat desa, karena awalnya sudah ada bocoran dari mbahnya melalui mamaknya melalui mbahnya bahwa pelakunya itu, ini kami korek lagi, jadi akhirnya rumah nelpon mamaknya di Jambi, mamaknya cerita dibuka habis-habis dan si bapaknya datang ke sana bawa ngaku dengan mamaknya minta maaf bahwa aku cinta dengan anak. Jadi kalau aku mohon dengan kadang-kadang dia ya disaring-saring dikit. Jadi itu dasar itu dan itu dibuka HP ini terus pikir. Akhirnya si korban aku cerita dan itu kejadian itu dengan tahun itu. Cuman itu kita belum tahu itu pengakuan dia selesai SMA. Nah yang itu tapi kita ketahui yang tahu ini yang dan dia cerita panjang lebar lah. Nah, jadi dasar kami telepon dengan mamanya tadi, bapaknya datang ke sana waktu dia di jalan. Jadi waktu pertama ngantar balik dan datang lagi ke sana. Itu kecurigaan bahwa ini pelaku menghamili kan baru-baru ini lahir. Itu semenjak kapan pemerintah desa atau masyarakat, Pak? Jadi kami kusebutkan tadi waktu rapat bulan Lebaran puasa. Jadi kami ada yang menghubungi 3 bulan yang lalu ya kurang lebih. ya, lebih Ya, 3 bulan. dan ku konfirmasi ke Kadus, memang yo. Aku ke tempat Pak Kadus bawa istri itu, karena dengan sama-sama perempuan, pikir lebih mudah. Kalau si korban tadi galak diajak ketemu, si korban tidak galak ketemu. Berarti Jadi, Pak, anaknya itu lahir anak bapak kandung tadi Pak? Jadi
Jadi kami waktu itu di tempat Pak Kadus mengundang juga Babinsa tadi, Babin Kamtibmas di rumah Pak Kadus. Sebenarnya aku kepengen waktu itu didatangi kan ke rumah. Ya, pertama silaturahmi, tapi hasil kesepakatan bahwa dipanggil secara tertulis. Besoknya dibuat surat, jam 10 diantar oleh Pak RT, sekitar jam 3 dia keluar. Dan itu tahunya dari yang jaga pos Covid waktu itu. Diantar Ke Jambi. informasi diantar ke Jambi. Kami waktu bapaknya balik ada sekitar 3 hari dari Jambi, ditemui lagi bapak di rumah. Jadi pas ditemui ngajak mbahnya yang ngetok-ngetok rumahnya mbahnya, tapi katanya buka, katanya nyaut. Nah, tidak lama sekitar 5 menit datang semotor Keluarganya. sekeluarga. Jadi semotor itu 4 isinya, Istri dan anaknya. bapaknya si yang bersangkutan, terus istrinya, anaknya 2. Nah, penumpang turun, yang bawa motor lanjut. Nah, kemana? Nyusul. Dia cerita bahwa ada benar mobil warga sini, ini katanya masih nak. Pak, Kami kalau tunggu. boleh tahu Pak, ibunya si korban ini apa yang dia lakukan di waktu itu setelah diketahui? Ibunya di Jambi. Ibunya di Jambi. Di Jambi. Artinya sini ibu tiri. Iya. Di sini ibu tiri. Ibu tiri. Ibu kandungnya ada di Jambi. Dan dengar informasi Pak, apakah benar itu di saat ibu kandung ini yang korban ini di saat dia masih gadis itu sama dihamili Melakukan, ya. juga Menurut warga sini demikian. dihamil Tapi- sehingga melahirkan yang anak Iya. yang ini Tapi aku tahu baru sekarang, ya. baru kejadian ini baru tahu. Masih berkeluarga juga katanya Pak yang Menurut ibu informasi korban sepupu. ini masih sepupu. Cuman aku tahu itu setelah ada masalah Ya, ini. kalau boleh tahu Pak Kades yang diduga pelaku ini yang laki-laki ini yang Kusno ya, Kusno itu, Kasno. Kasno ini masih berada di sini atau sudah Masih. pergi? Masih di sini. Makanya tadi aku sebenarnya pengen gitu tadi. Iya. Cuman warga menghendaki mah itu, yo kami tetap sesuai kesepakatan. Nah, tindakan itu yang menurut aku yang lebih cepat. Cuman karena warga kesepakatan mah itu. Intinya hasil rapat ini tadi Pak, tujuan yang terutama apa? Itu. Jadi lapor ke PPA hari ini. Lapor ke PPA Morenin Pak ya? Artinya atas nama Pemdes ngelapor ke Morenin. Ini kan kemauan dari masyarakat tadi, Mas. Kemauan dari masyarakat untuk ke jalur hukum. Benar. Ya, kan tadi hasil Tapi sebagai mediator pelapor itu, fasilitator pelapor ke Morenin itu Dari pihak Pemdes. pihak Pemdes ya. Kalau kami menurut aku, kami sekedar mendampingi kami mendampingi. pelapor. Karena kami tidak punya kapasitas sebagai itu. Jadi ada warga atau umpama keluarga datang ke sana didampingi. Karena kami kan tidak pacak memposisikan di sebelah pihak. Bukan berarti kami melindungi si pelaku berpihak si korban, bukan. Cuman kami tetap mana yang masyarakat minta, kami dorong dari awal memang. Nah, tadi kan ada salah satu warga nyebutkan kalau ini pidana murni, Pak. Kejahatan, kan? Artinya Pemdes bisa melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak kriminal murni itu. Sedangkan ini jelas-jelas kan sudah melanggar kan. Artinya Pemdes di sini mungkin bisa lebih menegaskan si pelaku ini karena sudah masyarakat sudah sepakat kalau pelaku pun kurasa sudah mengakui perbuatannya kan. Karena dasarnya kalau pelaku tidak mengakui perbuatannya, hukum adat itu tidak bisa berlaku. Artinya hukum adat itu bisa diaplikasikan karena korban dan pelaku sudah mengakui perbuatan itu. Kalau pelaku belum mengakui, Mas. Kalau pelaku belum mengakui, Secara face belum. ya, belum. Cuma si korban sudah. Artinya keputusan hukum adat pun belum bisa diberlakukan karena dia
tetap bersikukuh dia tidak melakukan itu kan. Jadi kami dasarnya karena berdasarkan ya telepon tadi. Jadi yang ceritakan emaknya, nah itu. Nah kami meyakini itu. Jadi besoknya kami upayakan ke PPA hari ini berdasarkan saran dari Polsek Jombang. Berangkatlah ke sana, ini Kadus, berangkat juga Pak Kadus. Kalau kemarin itu laporan dari Pak Kadus diterima, sudah kemarin. Dan kami bawa mbahnya, mereka bawa mbahnya. Mbahnya di situ Kesaksian di sana tuh yo tidak sesuai dengan yang diharapkan. kalau di sini dia lah tahu bahwa A, terus sampai di sana dia tahu Apa hasil dari PPA Muara ini, Pak? itu tadi. Ah, Jadi Lemah. disuruh lagi ke desa mediasi si korban sama si pelaku, mediasi. Kalau mentok buat surat keterangan bahwa hasilnya tidak bisa dimediasi. PPA. Baru laporkan ulang lagi. Ya. Artinya sekali lagi tahap terakhir mungkin dari aku, Pak. Artinya pelaku Ini tidak titik konfirmasi mengakui perbuatannya ya. 500.000. Belum. Ya. Karena kami juga belum korek. Kalau Pak Kadus ini ketemu belum. Yang jelas tuh Mas, dari kami itu kan bingung kemarin dari nenek si korban datang ke rumah karena si korban ini sudah dinikahkan dan dia mencabut untuk ke hukum. Nah, kami berperan ke masyarakat. Jadi keputusan itu ada di masyarakat. Kami tidak bisa memutuskan. Maka kalau Mau tunggu dikit Pak. Ya. Itu nenek atau kakek dari sebelah ibunya atau ibunya? ya, dari ibunya, Dari ibu kandungnya ya. ya dari ibu kandungnya. Kan perlu penjelasan. Kakek dari sebelah ibunya itu berdulur dengan mama si pelaku yang disebut pelaku. Di sepupu. Iya. Oke, Pak. Yalah, terima kasih Pak. Gotta catch 'em all.